Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimamat atau yang bernama asli Muhammad Mansur adalah Kemeratan Malaka. Cimamat membentuk Dewan Rakyat. Konteksnya adalah tahun 1945, usai penarikan tentara Jepang dari Banten. Berdasarkan tulisan Soeharto berjudul Revolusi Sosial di Banten 1945 sampai 1946, kondisi jalan peristiwa dan dampaknya. Pemberontakan Dewan Rakyat Cimamat terjadi tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Rakyat Banten juga sedang bersemangat untuk melawan NICA Belanda yang membonceng sekutu ke Indonesia. Pertengahan Oktober seluruh Pangreh Praja Kresidenan Banten diganti oleh ulama. Kaum komunis tak menentang penempatan ulama di jabatan-jabatan resmi itu. Namun sebagai gantinya, kaum kiri di bawah kepemimpinan Cimamat membentuk Dewan Rakyat beranggotakan orang-orang radikal dan revolusioner. Dewan Rakyat adalah badan eksekutif pemerintah dan kekuasaan residen bersifat simbolis saja. Dewan Rakyat menaungi aparat, polisi, hingga Dewan Ekonomi. Namun pola Dewan Rakyat semakin brutal. Pasukan Dewan Rakyat bernama Laskar Gulkut melakukan aksi teror. Gulkut adalah akronim Gulung Bukut, yang artinya menggulung pamong praja. Adapun kata yang bunyinya hampir sama yakni Gut-Gut bernama Jawara. Laskar Gulkut beranggotakan Jawara berseragam hitam dengan lencana palu arit di dada. Laskar Gulkut menculik dan membunuh siapa saja yang mereka anggap antek penjajah. Laskar Gulkut menculik Bupati Hilman Jayadiningrat, kemudian menjebloskannya ke penjara Serang. Gara-gara aksi Laskar itu, Wakil Residen Zulkarnain Surya melarikan diri ke Priangan. Beberapa pejabat di daerah yang kelakuannya kejam terhadap rakyat kemudian dibunuh oleh Laskar Gulkut. Situasi di Banten jadi semakin mengerikan, sampai-sampai Presiden dan Wakil Presiden waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta turun langsung ke Banten pada tanggal 9 sampai 11 Desember 1945. Muhammad Hatta berbicara bahwa pemerintahannya tak menghendaki anarki semacam itu. Dia mengatakan tidak seperti biasanya. Muhammad Hatta berubah menjadi sosok yang sangat tegas. Dalam buku tersebut juga dikatakan Muhammad Hatta di luar kebiasaannya berbicara menyatakan bahwa Dewan Rakyat itu tidak berguna dan berseru agar dibubarkan. Namun Cimamat tetap bersikukuh. Menurutnya Dewan Rakyat lebih absah sebagai perwujudan pemerintahan demokrasi ketimbang KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Soalnya Cimamat menilai KNIP adalah pemberian penjajah Jepang. Dewan Rakyat kembali beraksi saat Soekarno ke Rangkas Bitung 10 Desember 1945. Buku Soeharto meneruskan, para pendukung Dewan Rakyat menculik dan membunuh RT Hardiwinangun, bekas Bupati Lebak. Pembunuhan itu mengakibatkan adu kekuatan dengan pihak tentara yang tak dapat dihindarkan. Namun daripada itu, Tentara Keamanan Rakyat yang disingkat TKR yang dipimpin Kiai Haji Samaun kemudian bergerak mengamankan situasi. Momentum ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa Brigjen Kiai Haji Samaun sebagai ulama berada di atas perbedaan golongan yang ada. Gampangnya, aksi Kiai Haji Brigjen Samaun mengatasi Cimamat membuktikan bahwa dirinya bukan komunis. Dalam buku Dr. Gerlia mengatakan ketika golongan kiri di Banten bergerak merebut kekuasaan, Kiai Haji Samaun dengan tegas mengambil tindakan menumpas gerakan mereka. Sekalipun akibat tindakannya itu beliau pernah bentrok dengan rekan seperjuangannya sendiri, tapi beliau tidak peduli. Beliau menempatkan dirinya tidak di atas golongan ini atau golongan itu, melainkan di atas kepentingan nasional dan berjuang gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku Soeharto menjelaskan jalannya pertarungan TKR vs Dewan Rakyat ini setelah ada perintah dari Residen untuk menumpas Dewan Rakyat. Kiai Haji Brigjen Samaun kemudian memanggil bawahannya untuk melaksanakan operasi bersenjata. Pertama, membebaskan Bupati Hilman Jayadiningrat dari penjara Serang dan dibawa ke Sukabumi.
Kedua, menyerang markas besar Dewan Rakyat di Ciamas, di Rangkas Bitung. Pertempuran pecah antara TKR melawan Dewan Rakyat yang akhirnya dimenangkan oleh TKR Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kiai Haji Brigjen Samon. Pada 8 Januari 1946, pasukan TKR dari 3 kota Banten menyerang Dewan Rakyat di Ciamas. Pertempuran berlangsung selama 24 jam. Presiden Ahmad Khottib yang dulu pernah dibuang ke Bovendigul karena ikut memberontak terhadap Belanda tahun 1926 turun tangan. Pertempuran berhenti. Imam Mat selaku pentolan Dewan Rakyat bersama pemimpin-pemimpin kiri lainnya ditangkap. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.